Lali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan dari bab 12 yang berjudulkan sistem akuntansi biaya dengan beranggotakan saya sendiri, Bagas Adi Pratama dengan nomor NPM akhir 106. Dengan saya Muhammad Irsun Fani Al-Hasib dengan MPM akhir 121. Dengan saya Nurkiani Ardianta Haji dengan NPM akhir 344. Dengan saya Dwiki Darwiyanta akhiran NPM 36. Dan saya Muhammad Irfan NPM 051. Baik, Next. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi ditunjukkan untuk pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Next. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama yaitu surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi
produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang terakhir, laporan produksi selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberikan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait ini ada 5. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan sendiri ini adalah dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesan dana dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari pelanggan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order pelanggan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Jika order dari pelanggan belum berisi informasi yang lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambah informasi yang kurang atau menuliskan kembali dengan surat order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Lalu yang kedua ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi. Tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dalam dokumen yang tersebut surat order produksi. Surat order produksi ini dilampirkan dengan surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampirkan surat produksi tersebut. Lalu ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat ada fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan, produksi, dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan, bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk yang diserahkan oleh fungsi produksi. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk produksi pesanan. Pencatatan biaya, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam kartu harga pokok produk. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini di dalam kartu biaya.
Next. Lalu yang selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur order produksi. Prosedur order produksi sendiri, dalam prosedur ini surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan, atau juga bisa berdasarkan mintaan dari fungsi gudang. Dalam perusahaan yang besar, Departemen Produksi umumnya memiliki yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi, atau Production Planning and Control Function. Lalu selanjutnya ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini memiliki fungsi sendiri, yaitu untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi. Diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi didasarkan pada antara kebutuhan bahan baku, bill of materials yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Lalu yang ketiga dan keempat ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampir dengan daftar kebutuhan dan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi, yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu jam karyawan dan mesin. Pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum dalam daftar kegiatan produksi tersebut memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dan pengolahan order produksi yang bersangkutan. Yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan fungsi produksi ke fungsi gudang. Next. Sistem akuntansi biaya.
Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya dalam perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada order produksi yang belum selesai. Yang kedua, order produksi yang telah selesai. Yang ketiga ada harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produksi yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang terakhir ada biaya menurut pusat biaya. Next. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya bagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang dimana ada 9 poin. Yang pertama ada survei order produksi. Yang kedua daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang bergudang. Yang kelima bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam kartu jam kerja. Yang ketujuh laporan produk selesai. Yang kedelapan bukti memorial atau jurnal folder. Dan yang terakhir bukti kas keluar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, catatan akuntansi yang digunakan ada beberapa. Yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku. Digunakan mencatat jumlah dalam bahan baku yang digunakan dalam proses produksi menjadi bagian dari perhitungan harga produksi. Yang kedua, jurnal umum mencatat semua transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus lainnya termasuk penyelesaian dan transaksi rutin. Yang ketiga, register bukti kas keluar, yaitu buku pencatatan untuk setiap transaksi yang melibatkan keluaran kas, membantu pengawasan arus kas keluar. Yang keempat, kartu harga pokok produk, menghimpun semua data yang biaya langsung dan tidak langsung untuk setiap unit produk digunakan dalam pencatatan jurnal. Yang kelima, kartu biaya berisi rincian berbagai jenis biaya yang dikeluarkan selama proses produksi seperti biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang terakhir ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama yaitu prosedur barang, selanjutnya dilanjutkan oleh prosedur pemenuhan dan pengeluaran barang gudang, lalu prosedur pengelolaan barang gudang, prosedur penyerapan jam kerja dan biaya kerja langsung, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, dan terakhir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Sesungguhnya beban administrasi umum dan beban pemasaran. Baik, sekian presentasi dari
kelompok 7. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami, terima kasih.